Terkadang hidup membawa kita ke tempat-tempat yang tidak pernah kita rencanakan. Bukan kota-kota yang besar dengan lampu terang, bukan gedung tinggi yang bergema, bukan juga ruang kelas yang riuh tugas dan tenggat waktu. Terkadang hidup justru mengirim kita ke sebuah sudut kecil dunia, tempat sunyi yang dimana perlahan mengajari kita arti sesungguhnya tentang pulang, tentang proses, dan tentang manusia. Padukuhan Klumpri II, sebuah nama yang awalnya asing di telinga kami. Sebuah titik di peta yang hanya tampak sebagai perbukitan hijau sebelum akhirnya menjadi bagian dari cerita yang mungkin akan kami kenang seumur hidup. Ketika pertama kali menginjakan kaki di sini, kami tidak tahu apa yang sedang menunggu. Kami hanya membawa harapan sederhana bahwa KKN ini bukan cuma sekedar memenuhi kewajiban, tetapi perjalanan untuk mendewasakan diri ini. Hari-hari yang pertama, kami terasa canggung. Kami belajar menyesuaikan langkah dengan ritme desa yang damai. Kami belajar bahwa sapaan sederhana dari warga bisa membuat hangat ke hati yang sebelumnya penuh keraguan. Belajar bahwa gotong royong bukan sekedar dalam buku PPKN, tetapi benar-benar hidup dalam keseharian mereka. Di Klumpri II, pagi datang perlahan. Bunyi ayam, suara sapu yang menyisir halaman, dan wangi basah tanah setelah semalaman diguyur hujan seolah menyambut kami di pagi hari. Kadang kami bangun lebih pagi dari biasanya, bukan karena tugas, tapi karena ingin merasakan ketenangan yang jarang hadir di tempat lain. Ada banyak hal yang terjadi selama kami KKN di sini. Hal yang sederhana, tapi sangat mengenal. Kami pernah duduk bersama warga sambil menunggu sore, mendengarkan cerita tentang panen, tentang keluarga, tentang hidup yang tidak pernah mereka keluhkan meski penuh dengan perjuangan. Dari mereka, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu butuh alasan yang besar. Terkadang, cukup duduk bersama orang-orang baik di tempat yang terasa aman. Anak-anak di sini juga menjadi bagian penting dari cerita kami. Mereka menyambut kami dengan tawa, lari-lari kecil, dan berbagai pertanyaan yang seringkali membuat kami tersenyum. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan ketika mereka memanggil nama kami untuk yang pertama kalinya. Di mata mereka, kami melihat harapan bahwa masa depan selalu punya tempat untuk orang-orang yang mau belajar. Begitu banyak momen-momen kecil yang ternyata meninggalkan jejak yang besar. Mengajar di balai dusun, membantu kegiatan warga, membersihkan lingkungan, berbaur di acara desa, sampai sekedar nongkrong di pos ronda sambil bercerita tentang apa saja. Rasanya hidup melambat, tapi bukan dalam arti negatif, justru membuat kami benar-benar hadir, tidak terburu-buru dan juga tidak terbebani. Hanya hidup bersama masyarakat yang sudah menerima kami seperti keluarga sendiri. Ada satu momen yang mungkin akan selalu kami ingat. Malam hari ketika kami duduk bersama menatap langit desa yang jernih. Bintang-bintang begitu dekat seolah bisa dijangkau. Kami tidak banyak bicara, mungkin karena kata tidak mampu menandingi indahnya malam itu. Tetapi di kepala, saya tahu satu hal, tempat ini diam-diam mengubah kami. Mengubah cara kami melihat hidup, mengubah cara kami memaknai tanggung jawab, dan juga mengubah cara kami mencintai perjalanan yang sedang kami jalani. Beberapa minggu mungkin bukan waktu yang panjang, tapi cukup untuk membuat kami mencintai tempat ini. Cukup untuk membuat Klumpri II ini bukan lagi sekedar lokasi KKN, tetapi juga rumah sementara yang mengajarkan banyak hal tentang arti hidup yang sederhana. Ketika hari kepulangan perlahan mendekat, kami mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sejenis rindu yang tidak biasanya. Rindu akan suara anak-anak berlarian. Rindu bapak-bapak yang tertawa keras di pos ronda. Rindu ibu-ibu yang selalu bertanya apakah kami sudah makan. Dan juga rindu bau pagi desa. Rindu suara malamnya. Rindu obrolan tanpa tujuan yang justru terasa paling jujur. Dan ketika akhirnya kami pergi nanti, kami tahu satu hal,
bahwa Klumprit 2 ini akan tetap tinggal bersama kami jauh setelah kaki ini melangkah pulang. Bukan dalam bentuk foto, bukan dalam bentuk laporan, dan juga bukan dalam bentuk video after movie, tapi dalam bentuk rasa. Rasa hangat yang tidak memaksa, rasa tenang yang tidak dibuat-buat, dan rasa diterima sebagai manusia yang apa adanya. Pada akhirnya, perjalanan ini mengajarkan kami bahwa dunia tidak hanya bergerak di kota yang besar. Dunia juga hidup di tempat yang kecil seperti ini, tempat yang mengajarkan kami arti syukur dengan cara yang paling sederhana. Terima kasih Padukuhan Klumprit 2. Terima kasih sudah memberi tempat bagi kami untuk belajar, bekerja, dan juga bertumbuh. Terima kasih untuk orang-orang baik yang menyambut kami tanpa ragu. Terima kasih untuk tawa, cerita, pelajaran, dan kebersamaan yang mungkin tidak bisa kami balas sepenuhnya. Terima kasih Padukuhan Klumprit 2. Terima kasih sudah memberi kami tempat untuk belajar, bekerja, dan juga bertumbuh. Terima kasih untuk orang-orang baik yang menyambut kami tanpa ragu. Terima kasih untuk tawa, cerita, pelajaran, dan kebersamaan yang mungkin tidak bisa kami balas sepenuhnya. Jika kelak ada yang bertanya, apa arti KKN bagi kami? Maka kami akan menjawab, KKN adalah perjalanan menemukan diri sendiri, melalui orang-orang yang sama sekali tidak kita kenal, tapi justru memberi kita rumah. Dan Klumprit 2 akan selalu menjadi halaman spesial dalam buku hidup kami. Halaman yang tidak akan pernah kami tutup meski perjalanan ini telah selesai. Sampai jumpa Dusun Klumprit 2. Terima kasih untuk segalanya. Semoga cerita ini tetap hidup meski kami sudah kembali ke dunia kami masing-masing. Satu ku di